Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin di mana saja berada, dalam kesempatan singkat ini saya ingin menyampaikan masalah yang sangat krusial yang ada dalam negeri kita, yaitu mempertentangkan antara ajaran Islam dengan negara, yaitu masalah khilafah. Sekarang khilafah dan simbolnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah divonis menjadi yang berbahaya terhadap negara, divonis sebagai sesuatu yang sangat buruk terhadap negara dan bangsa, sehingga banyak kaum muslimin yang menentang konsep khilafah. Entah penentangan itu kemungkinan salah paham, tapi secara umum harus kita tegaskan bahwa khilafah atau khalifah itu orangnya, kalau khilafah adalah tugasnya, merupakan sesuatu yang ditegaskan dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Fatir, wa huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Dan Allah juga mengatakan dalam akhir surat Al-An'am, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dialah Allah yang menjadikan kalian semuanya khalifah di muka bumi dan mengangkat sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya darajat, berbagai macam derajat. Dia beluakum fima atakum, supaya Allah menguji kalian apa yang Allah berikan kepada kalian. Inna rabbaka sariqab, sesungguhnya Allah itu sangat cepat siksanya, wa inna la ghafur rahim, dan sesungguhnya Allah maha pengampun maha penyayang. Nah, dari sini kita katakan khalifah itu adalah mustakhlaf, orang yang diberikan mandat, diberikan mandat kekuasaan, itu artinya khalifah. Jadi khalifah adalah orang yang diberikan mandat kekuasaan. Siapa yang memberikan mandat? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat 55, Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan memberikan mereka kedudukan di muka bumi ini. Jadi sebetulnya khalifah ini perlu kita tanya, apakah khalifah ini atau kekhilafan ini dalam arti pemerintah atau semua penguasa atau semua manusia merasa dirinya mendapatkan mandat dari Allah untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dan segala level. Karena khalifah bisa ditujukan satu orang, seperti Nabi Daud alaihissalam sebagai raja terhadap Bani Israel. Allah mengatakan, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq. Ayo Dawud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi. Artinya apa? Khalifah ini bisa saja seorang raja atau seorang presiden yang mendapatkan mandat dari Allah. Artinya dia merasa dirinya sebagai khalifah di muka bumi ini, mendapatkan mandat dari Allah untuk menjalankan syariat Allah, membimbing umat manusia dengan bimbingan Allah dan syariat Allah. Ya. Atau setiap kita memang khalifah, setiap kita itu khalifah.
Ya, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah ra'in. Ra'in artinya pemelihara, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap riayahnya, pemeliharanya. Maka wal imam itu khalifah. Imam adalah ra'in. Imam itu adalah pemelihara atau penanggung jawab atau pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia dimintai pertanggungjawab atas riayahnya. Dari sini sebetulnya khalifah itu, kekhilafahan itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan Indonesia. Karena apa? Kalau khilafah dalam arti yang pernah dijalankan oleh Rasulullah, atau lebih tepatnya dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah, maka sesuatu yang baik. Kalau seluruh dunia, kaum muslimin bersatu dalam bendera pemimpin yang baik, apa salahnya? Kalau namanya Indonesia, Presiden Indonesia mengakui kekhilafan dunia, Malaysia mengakui kekhilafan dunia, jadi khalifah ini bisa kekuasaan real atau sebagai simbol, seperti pada zaman Khalifah Abbasiyah terakhir kali. Artinya kalau seluruh dunia ini sebagai orang-orang yang dikoordinir oleh khalifah di seluruh dunia, apa salahnya? Bukan penjajahan, tetapi adalah koordinasi dalam memelihara dan memimpin dunia. Atau kalau tidak, bisa saja memang setiap kepala negara menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Dia presiden, tetap presiden. Pancasila tetap Pancasila. Tetapi presiden ini meyakini bahwa dirinya adalah sebagai orang yang diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Daud alaihissalam dikatakan oleh Allah sebagai khalifah fil ard, ya. Maka kalau ditegakkan kekhilafahan di Indonesia, ya, artinya mulai daripada presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan sampai tingkat RT sebagai khalifah di bumi ini dalam berbagai tingkatnya, ya. Ada khalifah hakiki, yaitu anak sebagai pemimpin tertinggi yang ditaati, yang diikuti, yang memiliki otoritas kekuasaan. Dan ada khalifah di bawahnya sebagai wakil khalifah, dan setiap kita adalah khalifah di muka bumi ini. Artinya sebetulnya khilafan itu adalah agar seseorang itu tidak otoriter, seseorang itu tidak sok berkuasa, tapi semuanya adalah pemegang mandat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaan yang dia pikul. Ya, dari sini ma'asyiral muslimin hafizkumullah, khilafah tidak berarti kemudian menggulingkan kekuasaan Indonesia atau kemudian mengganti undang-undang dasar, mengganti Pancasila. Tidak, ya. Kita tinggal lihat apakah Pancasila bertentangan dengan Islam. Saya meyakini tidak. Ketuhanan Maha Qul huwallahu ahad tidak bertentangan dengan Pancasila. Kemanusiaan dan adil dan beradab, inna akramakum indallahi atqakum, tidak bertentangan dengan khilafah. Termasuk juga persatuan Indonesia tidak bertentangan dengan khilaf. Kerakyatan dan beradab, itu adalah tujuan kekhilafahan. Untuk itu saya mohon kepada seluruh kaum muslimin, ya, tidak perlu berpolemik berpanjang lebar, ya. Karena apa? Sesuatu yang bisa bersinergi, kenapa harus dipertentangkan? Dulu ketika ada kekhilafahan Umar bin Khattab, kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, seluruh dunia, ya, wilayah-wilayah itu hanya sebagai sebagai bagian kegubernuran. Bayangkan Indonesia menjadi satu gubernur, tapi ada punya presidennya, silahkan, ya, tapi tunduk pada koordinasi khilafah dunia, nggak ada masalah, ya, kalau mau, ya. Kalau tidak mau, pernah terjadi juga ada khilaf di Baghdad, ya, itu khilafah Abbasiyah, dan ada khilafah di mana, di Andalusia. Artinya kekhilafan itu adalah bagian daripada siasah, ya, kepolitikan yang tunduk kepada kemaslahatan. Mana kalau seluruh dunia ingin bersatu, di bawah panji Islam, di bawah kepemimpinan Islam satu, tanpa menghilangkan otoritas dan hak kedaulatan setiap bangsa, bagus sekali, ya. Jadi orang yang membenci khilafah karena bodoh terhadap anak khilafah satu,
atau karena apa? Dia tidak tahu ya khilafah, atau dia hasad, atau dia tidak suka dengan kesatuan kaum muslimin. Jadi khilafah secara epistemologi sebetulnya berkaitan dengan bagaimana kita tunduk kepada kekuasaan Allah, bahwa Allah itu subhanahu wa ta'ala sebagai malikil mulk, ya, sebagai al-malik, malikin nas, sebagai raja manusia. Kita semuanya hanyalah sebagai pelaksana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala gariskan untuk kita semuanya, atas kita semuanya. Yang kedua, khilafah adalah simbol persatuan, simbol ketekatan seluruh kaum muslimin untuk menjalankan Islam. Untuk itu, ketika orang menentang khilafah, satu, karena memang kebodohan dan tidak ketahuan. Yang kedua, karena hasad, tidak ingin persatuan kaum muslimin. Sekali lagi, khilafah tidak akan bertentangan dengan Pancasila, tidak akan bertentangan dengan UUD 45, tidak akan bertentangan dengan kedaulatan Indonesia. Untuk itu sebetulnya kita semuanya mestinya merindukan, ya, semua kita untuk menjalankan peran khilafah di bumi ini sejak presiden sampai rakyatnya. Mudah-mudahan presiden tahun datang atau tahun 2019 di Indonesia mau menerima konsep bahwa mereka bukan penguasa hakiki, karena penguasa hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat kata Allah, inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ya, ini sesungguhnya Rabb kalian adalah sangat cepat siksanya, sangat cepat perhitungannya, wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Artinya orang yang mengakui kekhilafan insya Allah diampuni oleh Allah. Orang yang menentang kekhilafan di makna yang disebutkan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Fatir, wa walladzi ja'alakum khalaifa fil ard faman kafara fa'ali kufruh wa la yazidul kafirina kufrum inda rabbim illa maqta wa la yazidul kafirina kufrum illa khasara. Dialah Allah yang menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Ya, siapa yang kufur maka kekufuran kembali pada dirinya, dan tidaklah menambah dirinya kekufuran kecuali kebencian di sisi Allah, dan tidaklah menambah kekufuran itu kecuali kerugian. Demikian, mudah-mudahan keterangan singkat ini bisa ditonton atau bisa didengar oleh seluruh kaum muslimin di dunia, sehingga jangan sampai mempertentangkan sesuatu yang tidak mestinya dipertentangkan, dan adalah kita mau mensinergikan sesuatu yang memang harus kita sinergikan. Jazakumullah katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.